Pak Reza, selama ini Anda adalah orang yang mengatakan atau percaya bahwasanya pelaku pembunuhan Mirna sesungguhnya tidak berada di lokasi pembunuhan. Apakah Anda masih bertahan dengan pernyataan tersebut? Kalimatnya saya koreksi. Saya orang yang berpendapat bahwa ketika seseorang pelaku kejahatan menggunakan modus racun, maka dia tidak akan berada di lokasi yang sama dengan korbannya. Termasuk untuk kasus Mirna. Barangkali seperti itu. Kenapa? Karena secara alamiah, nature penggunaan racun itu apa? Pelaku enggan untuk berkonfrontasi, enggan untuk berhadapan-hadapan secara frontal dengan korbannya. Itulah esensi penggunaan racun. Kalau si pelaku memang ingin berhadapan-hadapan dengan korbannya, maka dia gunakan cara yang lebih frontal. Pukul, bacok, dan seterusnya. Apakah profil Mirna ini cocok dengan cara menggunakan sianida? Karena biasanya kan orang... Itu poin kedua yang membuat saya memunculkan dugaan. Tentu saja ini tugas kepolisian untuk menginvestigasi. Tadi saya katakan, sianida ternyata bukan racun sembarangan. Bukan racun yang bisa didapat di toko swalayan. Sama seperti arsenik kelasnya kan? Betul. Sementara korban sama seperti saya pikir. Orang kebanyakan yang barangkali tidak menyimpan rahasia negara. Kalaupun maaf korban ingin dihabisi, untuk apa kemudian pelaku memilih sumber daya yang mahal? Dia bisa dapatkan racun dengan cara yang lebih mudah di toko sebelah untuk bubukan itu. Tapi apapun itu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian korban pantas untuk dapat perlakuan sedemikian rupa, tidak. Tapi logika kejahatan penggunaan racun sianida untuk menghabisi korban, itu yang belum terpenuhi paling tidak dari sisi logika sains saya. Baik, Pak Jaya, ketika hakim mengatakan atau memutuskan sebuah perkara, maka ada tadi Pak Reza sempat menyinggung, ada dua kata kunci, sah dan meyakinkan. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan kasus ini dari awal, sejak Januari hingga akhirnya masuk ke persidangan siang tadi, apakah sah dan meyakinkan itu bisa terpenuhi? Gini. Kalau menyangkut sah itu kan cara perolehan alat bukti. Cara perolehan alat bukti melalui prosedur yang sah. Alat bukti itu diperoleh secara syah. Berarti putusan bisa dinyatakan sah. Untuk meyakinkan, bedanya di kita dengan sistem pembuktian yang saya sebut negative factor, keyakinan hakim itu tidak perlu ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teori. Saya keyakinan itu sangat bersifat subjektif. Yang penting hakim akan menggali kebenaran material dari alat-alat bukti, termasuk keterangan saksi, misalnya keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan lain-lain. Dia yakin ini kan unmeasurable, tidak bisa diukur ya. Yang penting menurut pendapat dia yakin. Istilah beyond reasonable doubt. Bagi dia subjektif sekali. Kalau dia sistem pembuktian conviction itu, dia harus diikutin dengan ilmu pengetahuan dan teori sehingga kamu yakin. Kalau ini di Indonesia itu sangat subjektif. Di saat Jessica hingga saat ini melalui pengacara mengatakan tidak bersalah atau bukan menjadi pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setiap pelaku tindak pidana tidak mungkin menyatakan dirinya bersalah. Plea guilty hampir tidak ada di Indonesia itu. Automatically dia mulai dengan konsepsi berpikir dan bertindak bahwa saya tidak bersalah. Dan adalah kewajiban jaksa untuk membuktikan sebaliknya bahwa dia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan satu tindak pidana. Jangan Anda harap ada satu guilty plea istilahnya. Pak Reza, dalam ilmu yang Anda anut dalam psikologi forensik, mengapa kasus ini akhirnya bisa menjadi begitu rumit untuk diungkap motif maupun pelaku sesungguhnya? Pertama, kita jangan terlalu kecil hati kalau kemudian ada kasus pembunuhan secara umum yang gagal diungkap oleh teman-teman di kepolisian. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan kinerja FBI segala macam, kita tahu reputasi FBI ya. Success story berapa persen? Success rate mereka turun dari 90% ke 60% dalam waktu 10 tahun. Jadi anjloknya luar biasa. Kasarnya, kalau FBI yang kalibernya saja seperti itu mengalami kesulitan luar biasa untuk mengatasi atau mengungkap kasus, maka masuk akal juga kalau kemudian teman-teman kepolisian kita juga mengalami kendala serupa. Jadi kepada peliknya masalah atau kasus atau kemampuan. Ini yang kedua. Yang kedua, saya melihat bahwa spesifik dalam kasus ini koordinasi antar unit di Polda Metro Jaya harus ditingkatkan lebih baik lagi. Apa yang Anda lihat belum bisa ditingkatkan? Ada 3 unit yang menurut saya di sini harus lebih rapi koordinasinya. 1, Reskrim, 2, Humas, dan yang ketiga Lab 4. Menurut saya selama proses perjalanan kasus ini ketiganya bekerja dengan ritme yang tidak setara, yang menyebabkan muncul kesan di publik, kesan paling tidak, bahwa satu unit melampaui tugas unit ada overlapping, ada tumpang tindih, ada seperti mengambil porsi unit lain, yang mengakibatkan terkirim pesan ke publik bahwa seolah-olah ada sesuatu yang terkesan dipaksakan, ada sesuatu yang terkesan terlalu dini untuk diumumkan, ada sesuatu yang masih mentah tapi sudah terlanjur disampaikan ke publik. Koordinasi yang masih perlu ditingkatkan di lingkungan teman-teman kepolisian inilah yang membuat menurut saya
kasus yang sudah pelik itu semakin pelik dalam benak publik. Pak Jaya, Anda pernah menangani kasus seperti ini dalam dunia advokat yang selama ini Anda tekuni? Belum mendapatkan kesempatan. Tapi saya ingin sekali mendapatkan kesempatan itu. Kayak ini satu kasus yang menurut saya dari sisi tugas seorang advokat itu sangat menarik untuk proses pembuktiannya, bagaimana mencari pembuktian. Dalam arti kita, kalau saya sebagai advokat, saya punya idealisme yang tinggi. Saya selalu ingin menggali kebenaran yang sifatnya material dan tidak semata-mata membela kepentingan klien saya kan. Kalau klien saya selalu minta kepada klien saya untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, tidak lain yang sebenarnya. Kalau Anda ada yang ditutupin, kemudian kalau terungkap di pengadilan atau dimanapun itu, kami akan mengundurkan diri sebagai advokat Anda. Jika memang nantinya Jessica diputus bersalah, apa hukuman yang paling pantas untuk Jessica? Kalau saya tidak akan menilai pantas atau tidak, tapi prediksi saya berdasarkan pengalaman antara 20 tahun sampai seumur hidup. Karena untuk hukuman mati itu tidak. Kenapa? Itu pasti akan disisakan kesempatan untuk tingkat yang lebih tinggi untuk banding, untuk kasasi, untuk seperti koreksi. itu. Satu, kalau sudah pidana mati kan nanti diperkuat di situ kan tidak bisa dikoreksi lagi. Saya tidak ingin mengkaitkan dengan mutual legal assistance. Artinya pilihannya 20 tahun ataukah hukuman seumur hidup seperti itu? Saya pikir paling tidak 20 sampai dengan seumur hidup. Anda juga berpendapat yang sama, Mas Reza? Ya, boleh buat. Ketika kemudian hukum positif kita sudah menyatakan ancaman hukuman penjara 20, seumur hidup, hukuman mati, maka itu adalah opsi yang harus kita anggap sebagai opsi yang adil, opsi yang masuk akal. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa seumur hidup? Supaya membuka peluang kalau terjadi mistrial, ya, peradilan sesat, ini bisa dikoreksi. Itu alasannya? Ya, menurut saya. Pendapat saya, Pak Reza. Baik, nanti kita akan buktikan sama-sama, kita tunggu apa hasil dari putusan hakim di PN Jakarta Pusat. Dan sidang berikutnya akan dilanjutkan lagi pada akhir bulan ini. Pak Jaya, terima kasih. Dan Pak Reza juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kami di iTalk. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. Tampak lelah mengarungi mimpi saat ku